Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu, teman-teman Majelis Taklim Raudhatul Jannah. Hari ini insyaallah kita akan belajar tentang fikih matan Abu Syuja'. Dan hari ini kita akan belajar tentang perhiasan atau pakaian yang boleh dikenakan oleh wanita dan tidak boleh dikenakan oleh kaum laki-laki. Ustazah, memang ada manfaatnya ya kita belajar tentang sesuatu yang tidak diperbolehkan bagi kaum laki-laki. Ada. Apa di antara manfaatnya ketika kita punya anak laki-laki? Kita bisa mengajarkan anak-anak kita apa-apa yang boleh di dalam syariat kita, apa-apa yang tidak boleh. Karena ibu itu adalah sekolah bagi anak-anaknya. Dan apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak teman-teman, itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bahkan akan menjadi jariyah ketika kita sudah tidak lagi berada di dunia. Jadi jangan sia-siakan ya kita ketika diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala putra-putri untuk kita didik mereka, untuk kita beritahukan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Dan sungguh pada hari ini banyak sekali hamba-hamba Allah, orang-orang yang sangat-sangat muda belajar agama dari sosial media. Padahal jelas-jelas tidak semua yang ada di sosial media itu benar. Ya bahkan zaman sekarang ada kalanya sesuatu yang lagi viral itu banyak diikuti. Padahal jelas di situ ada sesuatu yang mungkar. Nah, contohnya misalnya apa? Nanti kita akan belajar adanya larangan laki-laki memakai emas. Ya, sekarang di sosial media kan udah mulai itu rame. Ya, laki-laki pakai cincin dari emas. Laki-laki pakai apa lagi ibu-ibu? Kalung dari emas. Nah, kita akan belajar. Ya, baik. Mari kita buka bukunya teman-teman. Saya tidak tahu di terjemahan halaman berapa ya. Kalau di buku aslinya halaman 85. Berapa Bu Reni? 97. Oke, silahkan dibuka teman-teman. Halaman 97. Saya bacakan kitab aslinya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun. Wa yahrumu 'alal rijali lubsul harir. Tidak diperbolehkan bagi kaum laki-laki untuk memakai pakaian yang terbuat dari kain sutra. Dan larangan ini disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dibawakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar? An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul La talbasul harira fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbasahu Allahu fil akhirah. Lihat. Kata Rasulullah, hendaknya bagi kaum laki-laki
tidak menggunakan baju yang terbuat dari sutra di dunia. Kenapa? Karena kelak kaum laki-laki ini akan Allah berikan kesempatan untuk memakai baju yang terbuat dari sutra di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penting teman-teman untuk kita pahami bersama bahwa segala apa yang dilarang oleh Allah itu pasti ada hikmahnya. Dan di dalam kaidah usul fiqh disebutkan barang siapa yang dia mendahului sesuatu yang dilarang, ya, maka sesungguhnya dia tidak akan menikmatinya. Ya. Jadi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ya kita turuti, ya kita jauhi. Kenapa? Karena pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi dalam usul fiqh ini bisa dicatat teman-teman kaidahnya, ya. Orang yang lebih dahulu menikmati sesuatu sebelum tiba waktunya, maka akan dihukum dengan tidak mendapatkan kesenangan itu. Ini bisa dipakai untuk semuanya. Contoh misalnya, ada seorang anak membunuh orang tuanya, waliyadzubillah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka anak ini tidak akan mendapatkan warisan. Ya, karena dia pembunuh. Ya. Nah, berarti kan dia kan mungkin menurut logikanya dia membunuh orang tua itu biar dapat harta yang lebih cepat. Tapi di dalam Islam karena dia telah lebih dahulu menikmati sesuatu padahal belum tiba waktunya, maka dia dihukum tidak mendapatkan kesenangan. Jadi ada dalam kaidah usul fiqh apa saja. Ya. Atau misalnya waliyadzubillah ada sepasang laki-laki dan perempuan di mana mereka belum menikah tapi sudah berzina. Dan biasanya ketika nanti mereka menikah, biasanya kehidupan mereka tidak akan langgeng lama. Kenapa? Karena mereka sudah mendahului untuk menikmati sebelum masa waktunya. Beda ketika misalnya dia menikah dulu, mereka menikah dulu, maka Allah akan berikan kenikmatan dalam pernikahan tersebut. Ya, jadi kaidah ini bisa dipakai dalam berbagai macam hal di dalam kehidupan ini. Ya, baik. Kemudian dari Hudzaifah ibnul Yaman disebutkan, Hudzaifah ibnul Yaman teman-teman ini adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat terkenal, ya, pandai merahasiakan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Hudzaifah ibnul Yaman? Beliau mengatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kata Rasulullah, la talbasul harira wad-dibaj wa la tashrabu fil ina'i atau fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. Kata Rasulullah, tidak boleh bagi kaum laki-laki untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutra, baik sutra halus maupun sutra kasar. Al-harir itu sutranya halus, dibaj itu sutranya kasar. Dan tidak diperbolehkan juga bagi seorang wanita, bagi seorang istri memaksa suaminya untuk pakai serimbitan. Apa? Sarimbit, ya, yang dimana baju tersebut terbuat dari sutra. Ya, kan kalau di Indonesia ya ibu-ibu mau jagongan, apa namanya jagongan? Jagong ya. Mau menghadiri pesta pernikahan yang dipakai apa? Sarimbit. Ya, sama satu keluarga. Ya. Istrinya, suaminya, anak-anaknya. Lah kalau sarimbit ini terbuat dari sutra, boleh dipakai oleh istrinya, boleh dipakai oleh anak perempuannya, tapi tidak boleh dipakai untuk suaminya dan untuk anak laki-lakinya. Kan gitu. Tapi gimana Ustazah? Kalau misalnya istri tersebut memaksanya, berarti istrinya yang berdosa. Nah, hati-hati. Loh, kalau nggak pakai terus nanti gimana ya? Nanti kata orang, loh kok kamu kok nggak kompak keluarganya? Subhanallah. Kekompakan keluarga itu bukan berdasarkan baju seragam. Nah, kan gitu ya? Iya nggak? Dan subhanallah teman-teman, kalau kita ini hidup,
Standar kita itu adalah bagaimana orang melihat kehidupan kita, bagaimana orang melihat keluarga kita, butuh validasi dari orang lain, maka kita capek hidupnya. Ya, iya nggak? Kan boleh nggak sih kita ke pesta pernikahan nggak pakai sarimbit? Boleh, ya. Tapi kan itu sudah lazim. Tapi tidak bisa dilazimkan kalau itu bermaksiat kepada Allah. Ya. Dan itu menjadi PR teman-teman, jangan sampai kita menjadi seorang istri yang justru bermaksiat kepada Allah. Memaksa suami kita mau nggak mau harus pakai sutra. Ya, jadi boleh kita pakai sutra, tapi suami kita tidak boleh dipaksa memakai sutra. Ada yang sudah pernah tahu bagaimana sutra asli itu seperti apa? Licin, karena di Indonesia ini tersebar sutra KW. Sutra tapi KW, tahu sutra KW? Tuh panas katanya ya, sutra KW berarti cirinya sutra asli dan sutra KW itu panas dan dingin ya Bu ya. Mana Ibu punya sutra asli Bu? Oh punya Bu, Masya Allah. Kalau boleh tahu sutra asli itu 1 meternya berapa Bu? Oh dikasih jilbab. Oh, Masya Allah. Enak nyaman Bu. Masya Allah. Insya Allah nanti pakaian penduduk surga terbuat dari sutra. Jadi jangan ini ya teman-teman, jangan kita bersedih ketika kita di dunia belum dikasih pakaian sutra sama Allah. Tenang ya. Ada kesempatan berdoa kepada Allah, ya Allah pakaikan aku baju sutra di dalam surgamu. Masya Allah. Di yang panas-panas di surga nggak ada, adanya yang nyaman-nyaman ya. Pakaiannya insya Allah pakaiannya terbuat dari kain sutra. Masya Allah. Siapa yang pengen pakai baju sutra di dalam surga boleh angkat tangan. Masya Allah. Semua ya. Jadi orang beriman itu ya Bu, sebenarnya ketika ada sesuatu yang belum bisa didapatkan di dunia itu tidak perlu bersedih berlama-lama. Kenapa? Karena masih ada kesempatan untuk kita meminta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kenikmatan yang belum Allah berikan kepada kita di dunia, agar Allah berikan kenikmatan di surga. Jadi untuk apa kita bersedih lama-lama? Ya. Betul, ya. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan rezeki kepada setiap orang itu berbeda-beda. Tapi tentunya Allah ketika memberikan rezeki nikmat kepada orang, kepada kita itu tidak pernah tertukar, sudah tertakar, ya. Dan tidak perlu kita bersedih berlebihan. Baik. Nah dari sini teman-teman kita sudah mengetahui bahwa Nabi kita Muhammad SAW melarang kita untuk ya kaum laki-laki mengenakan pakaian dari sutra, dan juga ijma yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa para ulama sepakat tidak diperkenankan bagi kaum laki-laki untuk mengenakan pakaian yang terbuat dari kain sutra. Jadi dikuatkan dengan ijma' ulama, kesepakatan ulama. Sampai kapan Ustazah hukum ini berlaku? Sampai hari kiamat. Jadi kalau ada nanti viral gitu ya di sosial media, baju terbuat dari sutra gitu, Masya Allah, semua berbondong-bondong pengen punya, termasuk misalnya kaum bapak-bapak pengen beli, maka ketahuilah bahwa kesenangan itu ya dibolehkan bagi orang-orang kafir, tapi tidak dibolehkan bagi orang-orang beriman, wabil khusus laki-laki, karena Allah akan memberikan hadiah bapak-bapak kaum laki-laki kain dari sutra untuk dikenakan di syurga. Ya, baik. Kemudian di sini teman-teman juga ada larangan ya untuk kaum laki-laki wattakhattumu bidzahab. Untuk kaum laki-laki dilarang memakai cincin yang terbuat dari emas. Sedikit alhamdulillah Allah izinkan. Tentang sutra sebentar. Kenapa kok dampaknya apa ketika kaum laki-laki itu menerobos larangan Allah? Orang beriman, dia orang beriman. Kalau orang kafir beda. Ini kita lagi berbicara dengan orang beriman. Saya baca ya di sebuah kitab, Syekh Utsaimin itu mengatakan bahwa kalau seandainya kaum laki-laki yang beriman ini memaksakan diri memakai baju sutra dan itu sudah menjadi kebiasaannya dalam sehari-hari, maka lambat laun karakternya akan melambai. Dampaknya luar biasa. Karena kain sutra ini harusnya buat perempuan ya, bukan buat laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu ada namanya sifat rujulah.
dalam bahasa Arab. Rujula itu sifat kelaki-lakian. Apa tuh namanya? Maskulin, betul. Nah, kalau laki-laki pakai baju sutra nanti yang muncul feminim. Ya, melambai. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi subhanallah teman-teman, termasuk kalau laki-laki pakai emas, itu juga sama. Ya. Lambat laun sifat kelaki-lakiannya Allah cabut dan Allah gantikan dengan sifat feminim. Ya. Subhanallah, dan mengerikan ya, zaman sekarang sudah banyak ya perempuan kayak laki-laki, laki-laki kayak perempuan. Ya, baik. Kemudian yang kedua teman-teman, ya, adanya larangan untuk kaum laki-laki menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Rasulullah SAW bersabda, "Uhillat dzahab wal harir li inasi ummati." Dihalalkan sutra dan emas bagi umatku dari kaum wanita. Berarti seorang muslimah boleh memakai emas, juga boleh memakai sutra. Subhanallah. Baik. Wa hurrima ala dzukuriha, kata Rasulullah, dan adanya larangan, diharamkan bagi kaum laki-laki untuk memakai cincin ataupun perhiasan yang terbuat dari emas. Jadi ketika di sini Syekh mengatakan wa takhattum bidzahab, cincin yang terbuat dari emas, bukan berarti yang dilarang itu hanya cincin saja bagi kaum laki-laki, tetapi segala perhiasan, baik itu cincin, kalung, anting, apalagi yang dimasukkan ke hidung itu apa namanya? Tende, apalagi yang buat kaki, ya gelang kaki atau gelang, semua dilarang untuk kaum laki-laki. Jadi jangan dimaknai hanya sebatas cincin saja, tapi seluruh perhiasan yang terbuat dari emas itu dilarang untuk kaum laki-laki. Kalau ada pertanyaan, Ustazah, boleh nggak kaum laki-laki pakai dari perak? Boleh nggak? Boleh. Boleh kalau perak, Ibu. Ya. Yang nggak boleh emas. Ya. Tapi kalau untuk wadah, nah itu yang nggak boleh. Ya. Tapi kalau misalnya mau pakai cincin, laki-laki dari emas, dari perak boleh. Tapi nggak usah memaksa, Bu. Ya. Nggak usah kita memaksa suami kita, beb. Kan kita udah menikah, biar tanda ya dirimu udah menikah denganku. Aduh, kita pakai cincin pernikahan gitu ya. Saya pakai cincin emas, dirimu pakai cincin perak. Ya, tadi barusan saya di kendaraan ya sama Ustadz Hanan, saya bilang, mau nggak saya lagi baca kitab ini? Oh boleh, toh berarti perak. Saya bilang gitu. Terus, mau nggak Beb tak beliin cincin perak? Kata beliau, enggak biasa katanya gitu. Oh yo. Jadi mungkin aneh kali ya, kalau laki-laki nggak biasa pakai cincin, apalagi cincinnya sampai kayak batu akik gitu ya. Jadi terbuat dari perak, terus atasnya ada batu akiknya, jadi berat kali ya, nggak terbiasa ya. Dan kita nggak boleh memaksanya ya. Tapi kalau seandainya laki-lakinya ridho, ya suaminya ridho pakai cincin yang terbuat dari perak, ya monggo silahkan ya. Yang penting tidak boleh terbuat dari emas ya. Di Jogja ada kan banyak kerajinan perak ya, Masya Allah. Jadi oleh-oleh Jogja tuh ternyata bukan hanya bakpia ya, tapi perhiasan juga termasuk oleh-oleh Jogja ya. Perhiasan dari apa? Dari perak. Nggak sampai kepikiran sampai sana kan teman-teman. Kalau bakpia dimakan tuh habis ya, tapi kalau perak masih ada ya. Bahkan sekarang ya, perak itu bisa diperjualbelikan teman-teman ya. Jadi saya nggak punya toko perhiasan perak ya, tapi maksud saya oleh-oleh tuh nggak melulu bakpia gitu loh. Ya bisa, ya perhiasan yang terbuat dari perak. Baik. Kemudian al-lajnah da'imah, ya para ulama bersepakat, ya mereka mengatakan labsul hariru halalun lin nisa'i mutlaqan, amma ar-rijal falbasuhu haramun alaihim illa lid-darura. Kaman bijildati hikka lijarbi wa nahwihi fayajuzu lahu labsuhu hatta tazulu ad-darura. Ini ada tambahan teman-teman dari Lajnah Daimah. Mereka mengatakan, balik ke sutra sedikit, kata beliau, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, bahwa ada pengecualian yang diperbolehkan untuk kaum laki-laki memakai sutra.
Untuk apa pengecualian tersebut? Untuk berobat. Dari ini masuknya lid-darurah. Masuknya adalah dalam keadaan darurat. Contoh misalnya ada seorang laki-laki punya kulit yang dia gatal gitu ya. Sensitif. Nah, nggak bisa tuh. Nah, nggak bisa pakai pakaian selain sutra misalnya. Ya misal contoh ya. Maka ini boleh, tapi menjadi pilihan terakhir. Jadi cari dulu obat yang selain sutra ini. Entah itu mandi belerang atau mandi air panas gitu ya, atau apalah ya yang kira-kira bisa menyembuhkan penyakit kulitnya. Kalau sudah dicari obat, ya dari sekian banyak obat kok nggak ada yang cocok kecuali sutra, baru ini terakhir boleh. Tetapi tidak diperbolehkan menjadi pengobatan dalam prioritas. Ya. Nih, jangan belum dicoba ini dan itu langsung pakai baju sutra, itu nggak boleh. Jadi ada batasannya teman-teman. Ya, ada batasan bahwa diperbolehkannya untuk dijadikan obat itu dalam ikhtiar atau dalam usaha terakhir. Ya, baik. Kemudian di sini kita baca satu paragraf ya. Wa qalilud dhahab wa katsiruhu fit tahrimi sawaan. Wa idza kana ba'du thawbi ibrasmiyan wa ba'duhu qutnan aw kuttanan jaza lubsuhu ma lam yakunil ibrasimu ghaliban. Ya, untuk masalah baju laki-laki dan baju perempuan ya ada perbedaan di dalamnya. Apa kata Syekh? Seandainya kain sutra ini bukan murni 100%, tetapi ada tambahan dalam bahan yang dikenakan oleh kaum laki-laki. Untuk baju misalnya ya campuran, jadikan campuran, maka kata Syekh diperbolehkan. Hanya campuran sutranya tidak lebih banyak daripada campuran katunnya. Kuten itu adalah kain katun. Di seumpama misalnya kaum laki-laki pakai baju di mana di situ 80%-nya kain katun, 20%-nya kain sutra masih diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah kalau baju tersebut 100% terbuat dari sutra. Ya. Imam An-Nawawi beliau mengatakan, yahrumu 'ala rijali isti'malud dibaji wal hariri fil lubsi wal julusi 'alaihi wal istinadu ilaihi wat taghatta bihi wattikhadu sitran wasairu wujuhi isti'malihi wala khilaf fi syai'in min hadha illa wajhan munkaran hakahu ar-Rafi'i annahu yajuzu lil rijali al-julusu 'alaihi wa hadha al-wajhu batil. Gini Ibu-ibu, kata Imam An-Nawawi termasuk, ya ini balik lagi karena ini membahas lagi masalah baju yang terbuat dari sutra dan terbuat dari katun. Kata Imam Nawawi termasuk di dalamnya teman-teman, dilarang bagi kaum laki-laki menjadikan alas duduknya terbuat dari sutra. Atau alas bersandar, itu juga nggak boleh dari sutra. Alas bersandar, alas duduk, ya, atau selimut, nah itu juga nggak boleh. Atau dijadikan sebagai penutup kepala, ya, misalnya topi ya, terbuat dari sutra murni itu juga nggak boleh. Ya. Kecuali tadi ada campurannya, dan campuran sutranya lebih sedikit daripada campuran bahan lainnya. Baik. Berarti dalam hal ini seorang wanita muslimah diperbolehkan memakai pakaian ketika dia berada di dalam rumahnya. Pakaian yang terbuat dari kain sutra. Kenapa? Karena biasanya teman-teman kain sutra ini mengkilap. Ya enggak? Dan biasanya bermotif. Ya enggak? Kalau sudah mengkilap bermotif, ya, kemudian dia pakai untuk keluar rumah, biasanya mengundang fitnah bagi kaum laki-laki. Maka bolehnya di mana? Lebih baik dipakai di dalam rumah.
Kalau seandainya mau dipakai di luar rumah, ya, apakah diperbolehkan? Jikalau tidak mengundang fitnah laki-laki, misalnya dipakai nanti untuk bertemu dengan sesama kaum wanita, maka ini boleh. Ya, jadi teman-teman kami itu kalau mau keluar rumah pakaiannya polos, tapi nanti kalau pas sudah sama ibu-ibu tuh dibuka abayanya, baru mereka pakai baju lurik-lurik lah, pakai baju warna-warni lah, bermotif lah, macam-macam, terbuat dari macam-macam juga kainnya. Ya, di ramenya tuh pas ketemu sama sesama wanita. Ya boleh. Kalau kita keluar rumah, ya kemudian kita pakai baju atasan gitu ya, dobelan, baru nanti setelah itu kita buka ketemu sama kaum wanita, maka itu diperbolehkan ya. Dan teman-teman, bagi kaum wanita juga diperbolehkan memakai perhiasan. Kalau laki-laki tidak boleh memakai emas, kalau wanita boleh, silahkan selagi nyaman. Masalahnya ada yang pakai perhiasan sampai rembel, tahu rembel enggak? Cincin 10 dipakai gitu kan. Terus orang mana tuh yang dia pakai antingnya sampai ke bawah itu menjuntai itu? Orang luar Jawa kalau saya pernah lihat itu. Tapi orang mana? Bugis, oh Dayak ya. Itu kalau antingnya terbuat dari emas misalnya ya, 1 kilo kebanyakan ya. Itu kan sampai menjuntai, itu apa nggak berat ya? Pernah lihat nggak teman-teman? Kenapa Bu? Pakai kalung juga. Antingnya panjang ya, panjang dan besar kan ya. Subhanallah. Tapi apakah itu boleh? Silakan kalau tidak menyakiti diri sendiri. Tapi kalau sampai sudah menyakiti diri sendiri itu nggak boleh teman-teman. Kenapa? Karena kita tidak boleh menyakiti diri sendiri dan membunuh diri kita. Kita harus menghargai tubuh yang Allah Azza wa Jalla amanahkan kepada kita. Kita tidak boleh menyakitinya. Kita tidak boleh merusaknya. Karena semuanya adalah amanah dari Allah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Alhamdulillah untuk masalah ya harir dan emas sudah selesai, kita ambil bab berikutnya. Oh, di sini disebutkan al-ibrasim. Tadi ada kan al-ibrasim huwa ahsanul harir. Wa kana ba'du thawbi ibrasmiyan wa ba'duhu qutnan. Oh, ahsanul harir ini berarti baju yang 100% harir terbuat dari sutra, itu yang tidak boleh. Ya. Baik, faslun. Ya. Bab berikutnya wa yalzamu fil mayyit arba'atu asya'a. Ya. Dan kita sebagai orang yang masih hidup punya kewajiban dalam mengurusi jenazah. Apa saja hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk kita mengurusi jenazah? Yang pertama adalah ghusluhu, memandikannya. Yang kedua adalah takfinuhu, mengkafaninya. Yang ketiga wassalatu alaihi, menyolatinya. Dan yang keempat adalah wadafnuhu, dan menguburkannya. Wa ajma'al muslimuna ala wujubi hadhihi al-umuri al-arba'ah wujuban kifaiyan. Wad-dalilu ala luzumiha al-ijma' al-mustanad ila ma warada min al-ahadits allati sayati ba'du minha fil bab. Dan hukum untuk mengurusi jenazah di dalam syariat kita hukumnya adalah fardu kifayah. Karena fardu itu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Perbedaannya apa? Fardu ain dan fardu kifayah ya jamaah? Yo, kan kita sering dengar tuh. Apa perbedaannya ibu-ibu? Ya, apa? Ada yang boleh angkat tangan? Tidak, rombongan. Apa? Pak yo, perbedaannya. Yang salama kemana ini? Monggo silakan, eyang-eyang dulu, ibu-ibu dulu. Apa perbedaan fardu ain dan fardu kifayah? Mana ini? Boleh angkat tangan Bu? Ya silakan. Fardu kifayah itu kalau sudah ada yang mengerjakan kita gugur, masya Allah. Kalau fardu ain itu yang harus dikerjakan oleh masing-masing. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakillahu khair, ahsanti. Masya Allah, benar jawabannya. Ya berarti teman-teman, kalau ada mayit, ada jenazah, tidak ada yang mengurusi satupun dari orang yang masih hidup, maka semuanya berdosa.
Satu kampung itu berdosa. Ya, kalau nggak ada yang ngurusin. Tapi kalau sudah ada perwakilan yang mengurusi jenazah, maka bagi yang tidak mengurusi tidak berdosa. Maka dari itu teman-teman, di dalam agama kita yang mulia ini diperintahkan kalau lagi safar, lagi dalam perjalanan jauh, itu tidak boleh sendirian. Ya, tidak boleh sendirian. Kenapa? Karena kalau sendirian, yang meninggal di tengah jalan siapa yang mau ngurus? Ya, bahkan dianjurkan untuk bertiga, ya. Dan ditunjuk siapa amirnya, siapa ketuanya. Ya. Dulu sebelum ada transportasi yang canggih, ya, kalau mau bepergian, mereka bangsa Arab itu selalu bergerombol atau rombongan, berkafilah. Ya, kenapa mereka kalau mau keluar kota atau keluar negeri untuk berdagang mereka rombongan? Ya karena tidak ada seperti zaman sekarang rest area gitu kan. Adanya kemah-kemah, mereka akan mendirikan tenda-tenda di tengah gurun gitu. Dan kita sudah tahu bersama bahwa di dalam sejarah ayahanda Nabi Muhammad SAW, yakni Abdullah, beliau meninggal di tengah perjalanan setelah beliau berdagang, kan gitu. Ya. Dan banyak ya kisah-kisah yang disebutkan di dalam sirah ketika seseorang itu berdagang ke luar negeri, karena orang-orang Quraisy kalau berdagang itu sudah bukan lagi di dalam kota tapi di luar negeri. Dan itu perjalanannya ditempuh dengan jalan kaki. Ya, banyak yang kelelahan dan akhirnya meninggal di tengah jalan. Ya, jadi yang namanya bepergian tidak dianjurkan untuk sendirian, tetap harus rombongan. Ya, termasuk kalau naik gunung teman-teman. Ya, kan ada tuh rombongan, gitu kan ya. Naik gunung juga ada. Asik nggak kalau naik gunung sendirian? Kayaknya nggak ada ya sejarah ya sendirian gitu. Pasti kan rombongan kan. Nah, kenapa? Karena kalau sudah naik gunung, di tengah jalan kehausan, di tengah jalan ada sesuatu, kalau sendirian siapa yang mau mengurusi jenazahnya? Ya. Dan biasanya orang-orang yang hobinya naik gunung itu ya ibu-ibu ya, biasanya ya, tuh nggak kenal capek. Ya. Kenapa? Karena mereka akan berpikir nanti di atas bisa lihat keindahan, dan itu nggak terfikirkan oleh kita. Ya, kita harusnya lebih bisa berpikir, nggak apa-apa hari ini lelah, nggak apa-apa hari ini capek, toh nanti ada surga yang menanti kita. Kan harusnya begitu. Ya, orang-orang yang naik gunung sampai ke puncak aja nggak pernah mereka berpikir lelah, tetap aja dijalani. Ya, kenapa? Karena ada harapan. Bisa lihat apa? Sunrise, bisa lihat pemandangan gitu kan. Nah, harusnya kita gini. Berarti kita di dunia ini harus semangat. Ya, lelah tetap kita harus jalan, nggak boleh berhenti, nggak boleh nengok ke belakang. Kenapa? Karena nanti para penghuni surga bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kan lebih indah daripada sunrise. Lebih indah daripada sunset. Iya enggak? Kalau orang naik ke atas puncak gunung hanya bisa melihat sunrise dan sunset, ya orang-orang beriman ketika berjuang beribadah di dunia, maka dia akan mendapatkan bonus, dimasukkan ke dalam surganya dan bisa melihat wajahnya Allah. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'i. Kita berdoa semoga kita semua yang hadir di dalam majlis yang mulia ini kelak bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian di sini teman-teman disebutkan ajma'al muslimun. Berarti para ya ulama termasuk kaum muslimin telah sepakat. Ajma' itu artinya sepakat ala wujubi hadhil umur, ya, tentang 4 perkara ini. Berarti harus kalau ada orang meninggal harus dikafani, harus teman-teman? Dimandikan dan harus disolatkan serta dikuburkan. Pengecualian adalah orang-orang yang syahid di peperangan. Mereka tidak dikafani tapi dikubur dengan bajunya, kan gitu. Ya, nanti insya Allah ada pengecualian teman-teman. Ya, dikafani itu seperti apa dan siapa yang boleh dibuka kepalanya dan siapa yang tidak diperbolehkan dibuka kepalanya. Kita harus tahu semuanya. Ya, baik. Wasnani la yaghussalani wa la yusalla alaihima asyahidu fi ma'arakatil musyrikin. Ini disebutkan bahwa ada ya di antara orang-orang yang diperbolehkan tidak dimandikan, la yughassilan. Ya, apa itu? Ketika
seseorang tersebut mendapatkan kesyahidan. Dan syahid itu dibagi menjadi dua. Ada syahid secara hissi, ada syahid secara ma'nawi. Apa itu hissi? Yaitu syahid yang sebenar-benarnya syahid. Ya, berperang melawan musuh Islam. Itu syahid yang sebenarnya, yang hakikatnya. Yang kedua, syahid secara ma'nawi, dia mendapatkan ya sebutan syahid. Contoh misalnya ada orang yang tenggelam, maka dia meninggal mendapatkan kesyahidan, tapi kesyahidan secara maknawi. Ada seorang ibu melahirkan, di tengah perjalanan proses melahirkan meninggal dunia, wafat, maka ibu ini mendapatkan kesyahidan, gitu ya. Ada di antaranya seorang yang menjaga perbatasan. Nah, menjaga perbatasan, ketika dia menjaga perbatasan sebuah negeri kemudian dia ditembak oleh musuh, maka ini juga mendapat kesyahidan. Atau seperti wafatnya Umar bin Khattab, ya, ketika beliau mengimami sholat di Masjid Nabawi dan dari belakang Umar ada yang menusuk, gitu, dan beliau mendapatkan kesyahidan. Dan itu doanya Umar memang, Bu. Ya, Umar itu kalau berdoa kepada Allah, beliau meminta kesyahidan. Apa doanya Umar? Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi biladi nabiyyik. Nah, itu bagus, pakai banget. Kita boleh berdoa itu. Apa kata Umar? Ya Allah, berikanlah kesyahidan untukku. Allahumma rzuqni, berikanlah rizki. Saya meninggal dalam keadaan syahid. Tetapi syahidnya meninggalnya di kota nabimu, yaitu di kota Madinah. Ya, kalau tidak bisa bahasa Arabnya boleh bahasa Indonesia, Bu. Ya Allah, wafatkan hamba di kota Madinah dalam keadaan syahid. Ya. Dan orang yang meninggal di kota Madinah itu akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Apakah boleh Ustazah kita meminta kepada Allah diwafatkan di kota mana? Boleh. Yang tidak boleh adalah kita mendikte Allah diwafatkan jam sekian hari ini, ya, tanggal bagus, ya, tanggal 11 bulan 11 2025 misalnya, itu nggak boleh. Atau tanggal 25 bulan 5 2025 udah selesai, sudah lewat gitu ya, itu nggak boleh. Tapi kalau kita meminta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, diwafatkan di kota Madinah, itu masih diperbolehkan. Itu bentuk kesyahidan. Atau ada orang meninggal karena sakit perut, nah, itu juga syahid. Ya. Kalau ada orang meninggal disebabkan sakit perut, ya teman-teman, itu juga syahid. Ada orang meninggal sedang menuntut ilmu, nah, itu juga syahid. Ya, Masya Allah. Tapi syahidnya secara maknawi. Apakah ada perbedaan syahid secara maknawi dan syahid secara hissi dalam proses pengurusan jenazah? Ada. Kalau syahid secara maknawi, kayak tadi misalnya meninggal dalam keadaan sakit perut, meninggal dalam keadaan sedang membela diri, ya misalnya itu syahid. Teman-teman misalnya waliyadzubillah, ya, bukan teman-teman lah, ada orang di luar sana di negeri Konoha, ya rumahnya dirampok, ya. Terus dia membela diri, ya, membela agar hartanya tidak lepas kepada perampok. Nah, ketika dia membela diri agar hartanya tidak diambil perampok, kemudian perampoknya membawa senjata tajam dan akhirnya meninggal dunia, wafat, maka ini dia wafat dalam keadaan syahid. Ya, karena apa? Membela hartanya, ya, membela harga dirinya. Tuh, ada seorang wanita misalnya, ya, mau waliyadzubillah misalnya mau diganggu oleh laki-laki, kemudian dia bertahan, dia berusaha untuk tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan dan akhirnya meninggal, maka sama ini juga meninggal dalam keadaan syahid. Ya, tetapi syahid secara maknawi teman-teman itu wajib masih dimandikan. Ya, jadi kalau ada orang lahiran terus meninggal, ya, bayinya udah keluar, ibunya meninggal, kan ada kan biasanya. Atau misalnya wanita, ibu dan anak meninggal dua-duanya, kan ada juga. Ya. Apakah dimandikan di sini? Dimandikan. Ya, karena spesial yang tidak dimandikan itu adalah yang syahid dalam keadaan ma'rokah, dalam keadaan sedang berperang. Ya. Di sini disebutkan an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara fi qatli Uhudin bidafnihim fi dimaihim. Walam yughassilu walam yusalli alaihim. Subhanallah.
An Jabir radhiyallahu anhu an Rasulullah qala at-tiflu la yusalli alaihi wa la yarithu wa la yurath hatta yastahil. Subhanallah. Di sini disebutkan teman-teman bahwa pada waktu peperangan Uhud itu tahun berapa teman-teman? Ya, belajar sirah lagi. Peperangan Uhud tahun berapa? Tahun ketiga Hijriah. Peperangan Badar tahun berapa? Tahun kedua. Peperangan apa yang ada di tahun 1 Hijriah? Boten wonten. Karena peperangan Badar itu pertama kalinya ya, peperangan kaum muslimin yaitu tanggal 2 Hijriah. Peperangan Uhud tahun 3 Hijriah. Dan ketika di peperangan Uhud kaum muslimin ya berada dalam kekalahan. Banyak yang gugur syahid di medan perang. Maka ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat agar tidak ya menyolati dan tidak memandikan orang-orang yang gugur di medan peperangan Uhud. Langsung dikubur. Subhanallah teman-teman, uniknya ya teman-teman. Terkadang Rasulullah tuh kalau ada saya lupa peperangan apa ya, jadi ada kuburan massal itu karena saking banyaknya yang meninggal dunia. Nah di situ tuh ada dimuliakan orang-orang yang punya hafalan Al-Quran. Jadi orang-orang yang punya hafalan Al-Quran tuh dimuliakan dalam proses penguburan. Ya, subhanallah. Dan ini adalah sebuah pengangkatan derajat dari Allah Subhanahu wa taala bagi keluarganya, yaitu bagi para penghafal Al-Qur'an. Baik, kemudian yang kedua adalah wasaqtul ladzi lam yastahillu sarikhan. Apa ini? Misalnya as-saqtul ladzi lam yastahillu sarikhan, misalnya orang-orang yang dia mengalami keguguran. As-saqt itu keguguran. Ada seorang ibu misalnya ya, dia mengalami keguguran di mana kegugurannya ini kurang dari 4 bulan. Berarti itu kan belum menjadi jasad, ya belum ditiupkan ruh. Maka kata para ulama, kalau ada seorang ibu hamil 2 bulan keguguran, maka biasanya belum bentuk janin ya. Tidak usah dimandikan, tidak usah disolati, langsung dikubur saja. Ya, karena tidak ada nas baik itu dari hadis maupun dari ijma yang menyepakati orang-orang yang keguguran kalau kurang dari 4 bulan itu bahasanya pasti bukan janin ya, apa ya? Kalau janin itu kan udah jadi janin. Apanya namanya tuh teman-teman? Apa bahasanya, ada Bu Dokter di sini? Kalau orang keguguran kurang dari 4 bulan, apa namanya? Calon janin. Ya udah calon janin. Berarti lucu ya, calon janin. Calon janinnya berarti tidak usah dimandikan, langsung dikubur. Tetapi teman-teman, kalau ada yang keguguran di usia 6 bulan misalnya, kita ambil yang aman aja, atau 5 bulan contohnya. Keguguran, janinnya keluar, berarti itu sudah membentuk. Dalam hal ini beberapa ulama mengatakan dimandikan. Ya. Ada juga yang mengatakan semua keguguran itu tidak dimandikan. Para ulama berbeda pendapat. Ya. Jadi semua yang keguguran, ya baik itu calon janin maupun janin tidak dimandikan. Ya. Jadi ada 2 pendapat besar. Ya. Silahkan mau pilih yang mana. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan para ibu ya yang pernah mengalami keguguran, dan semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin. Allahumma amin. Kuncinya ada di mana? Kuncinya ketika ada musibah, ya keguguran misalnya, maka dia langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairan min. Ya Allah, ya aku tahu bahwa semua akan kembali kepadamu. Berikanlah pahala kepada musibahku dan gantilah dengan yang lebih baik. Maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Baik. Kemudian di sini disebutkan wa yughassilul mayyitu witran. Ya, disunahkan ketika memandikan jenazah itu witron. Witron itu berarti witir. Hitungannya misalnya 3 berapa lagi witir Bu? 5, 7, 9. Nah, itu witir. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun. Dan untuk basuhan pertama dicampur dengan sidr atau campuran daun bidara. Nah, sebaiknya teman-teman, kalau ada lahan kosong di antara tanaman yang perlu ditanam itu bidara. Jadi jangan mindset kita, ustazah,
katanya bidara tuh untuk ngusir jin gitu ya. Nanti kalau aku nanam di rumah dikiranya rumahku ada jin. Yo enggak. Ya. Manfaatnya untuk apa? Tadi untuk memandikan jenazah. Dan daun bidara itu teman-teman punya banyak manfaat, Masya Allah. Ya, bisa buat ruqyah, bisa, atau buat memandikan jenazah. Ya, alhamdulillah kemarin ada yang wakaf pohon bidara di Masjid MH. Insya Allah nanti kita tanam, teman-teman yang mohon doanya, semoga nanti rindang. Ya, silakan nanti teman-teman yang butuh daun bidara bisa mampir ke Masjid MH, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Kemarin kita sempat menerima beberapa pohon itu. Ustazah, mau wakaf pohon matoa, boleh nggak? Boleh. Mau wakaf pohon apa lagi kemarin? Bidara ada. Pohon ceri ada, boleh. Ya, mau anggur Brazil, boleh. Gitu ya. Kurma, apalagi? Ya, boleh, silakan. Ya, dan semoga pohon-pohon yang diwakafkan itu akan menjadi jariah yang pahalanya akan terus mengalir sampai kita nanti meninggal dunia. Ya, baik. Kemudian di sini disebutkan teman-teman bahwa wa fi akhirih syai'un min kafur, dan di akhir dari pencucian mayit itu dicampur dengan kafur, itu karbol apa ya? Kapur barus. Nah, betul, kafuron. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah memberitahukan kepada Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini adalah seorang sahabiah Al-Ansari dari Ansor, teman-teman. Yang pernah saya ceritakan bahwa Ummu Atiyah ini seorang sahabiah yang satset gitu ya. Satset apa-apa beliau bisa semuanya, Masya Allah. Multitasking ya, multi talenta. Ya, ini Ummu Atiyah ini ketika putrinya Rasulullah SAW yang bernama Zainab meninggal dunia, maka beliau memandikan. Apa kata Rasulullah SAW? Igsilnaha salasan au khamsan au aktsara min dalik in ra'aitunna bima'i sidr wa ja'alna fil akhirah kafuran au syai'an min kafur wabda'na bima yaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Kata Rasulullah, wahai Ummu Atiyah, nanti kalau kamu mencuci jenazahnya Zainab, memandikan jenazahnya Zainab, maka tolong dimandikan dengan hitungan witir 3 atau 5 dan campurkan di dalam air untuk memandikan jenazahnya Zainab itu bagian dari sidr atau dari daun bidara, serta dicampur dengan kafur atau kapur barus. Ya, Masya Allah. Wa yukaffinu fi salasati aswabin bidin, dan ya dikafani dengan 3 lembar kain yang berwarna putih. Laisa fiha qamisun wala imamatun, tidak ada di dalamnya gamis, komis atau imamah. Imamah itu penutup kepala. Ya, jadi tidak diperbolehkan untuk adanya penutup kepala, tapi semuanya dibungkus gitu ya. Dan teman-teman, bagi wanita itu ada kain kafan tersendiri, diantaranya tambahan jilbab. Ya, jadi kalau ada muslimah sekarang belum berjilbab, ya jangan sampai menunggu dijilbabin. Ya, kapan itu dijilbabin? Ketika sudah menjadi mayit. Ya, ini jangan jadi andalan untuk nakut-nakutin muslimah yang belum berhijab ya. Mbak, Boyo cepat pakai hijab Mbak sebelum dihijabin sama kita. Dia lari gitu ya. Kalau kita dakwanya model begitu ya. Jadi nanti muslimah akan dihijabin kapan? Kalau sudah jadi mayit gitu ya kan, dikasih jilbab. Ya, insya Allah ya teman-teman, kita dicukupkan sampai di sini karena nanti ada insya Allah Bu Reni di pertemuan berikutnya tata cara sholat jenazah. Ya, teman-teman, saya izin menyampaikan nanti dalam tata cara sholat jenazah ini nanti kita berusaha untuk menghafalkan doa-doanya. Ya, kenapa? Karena nanti manfaat akan dirasakan oleh teman-teman ketika teman-teman menjadi tamunya Allah. Ya, jadi ketika umroh gitu kan, ataupun haji, kan sering tuh as-salatul mayyit gitu kan ya. Sholat jenazah, jangan sampai ketika umroh ya diberikan kesempatan umroh, diberikan kesempatan untuk sholat mayit, ya habis sholat biasanya terus kita bingung nggak mau ikut sholat, padahal di situ pahalanya 1 gunung Uhud. Ya, maka dari itu persiapan, insya Allah di pertemuan berikutnya kita belajar tata cara menyolati jenazah.
baik untuk jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan atau jenazah anak-anak. Karena ada sedikit perbedaan dalam doa dan di mana letak kita berdiri ketika menyolati mereka. Insyaallah biiznillahi ta'ala. Baik, insyaallah cukup teman-teman. Ya barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.